Okay, good morning everybody. How are you today? Okay, good. I'm fine too. Thank you. Oke, sekarang kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Inggris bersama Miss Widya. Oke. Now we are going to learn about Unit 4. Kalian sudah tahu Unit 4 di sini kita akan belajar tentang apa? Ada yang sudah buka bukunya? Iya betul, kita akan mempelajari tentang endangered plants and animal. Apa sih endangered plants and animal? Endangered plants and animal adalah tanaman dan hewan yang berbahaya. Ya, kira-kira ada tanaman dan hewan apa saja sih yang berbahaya, atau mungkin sebagiannya ada yang langka ya, atau extinct. Nah, you can open your book page 50. Okay, you can open your book page 50. Di halaman 50, you can look some pictures about plants and animal. Nah, kebanyakan hewan dan tumbuhannya di situ yang ditampilkan adalah contoh hewan dan tumbuhan yang sudah langka atau tidak banyak lagi spesiesnya atau jumlahnya di negara kita. Nah, the first picture, di gambar yang pertama ada edelweiss. Nah, bunga edelweiss, kalian sudah pernah melihat bunga edelweiss? Nah, bunga edelweiss itu biasanya atau kebanyakannya itu tumbuh di daerah pegunungan yang tinggi dengan suhu yang lembab. Ya, contohnya bunga edelweiss itu pernah ditemukan di Gunung Pangrango. Nah, kalau kalian yang suka naik gunung, itu mungkin kalian akan bisa menemukan bunga edelweiss. Tapi bunganya edelweiss ini tidak banyak ya, dan cukup langka, dan pada saat ini mungkin sudah dilarang untuk memetiknya. Oke, the second picture is corpse flower, atau kita menyebutnya adalah bunga bangkai, atau namanya adalah Rafflesia arnoldi. Oke, the third picture is pitcher plant. Kalian tahu pitcher plant itu tanaman apa? Kalau dilihat dari gambarnya itu ada seperti lubang yang berbentuk seperti kantong. Iya betul, itu adalah gambar tanaman kantong semar. Nah, kantong semar itu adalah tumbuhan yang memakan serangga. Jadi kalau ada serangga seperti nyamuk atau lalat yang lewat di situ, nanti dia akan tersedot otomatis masuk ke dalam kantong semar tersebut ya. Selanjutnya ada hewan tarsius. Selanjutnya ada black orchid. Black orchid itu adalah bunga anggrek hitam. Nah, bunga anggrek hitam itu sangat langka karena kenapa? Yang biasa kita jumpai bunga anggrek itu berwarna merah, berwarna kuning, atau berwarna ungu. Tapi di sini adalah black orchid. Dia termasuk extinction plant ya, tanaman yang sudah mulai punah atau mulai langka. Selanjutnya ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah one kind of bird from Papua ya, salah satu jenis burung yang berasal dari Papua. Nah, ini jumlahnya juga sudah tidak banyak lagi ya, sudah mulai langka. Selanjutnya ada orangutan. Orangutan adalah hewan khas dari Indonesia. Biasanya kita temukannya di daerah Kalimantan. Tapi kalau kalian mau lihat orangutan, gak usah jauh-jauh ke Kalimantan. Di kebun binatang Ragunan juga ada. Ya, selanjutnya ada Javan gibbon. Nah, kalian tahu Javan gibbon apa? Siamang. Nah, siamang, kalian tahu siamang masih mirip dengan monyet ataupun orangutan ya, mungkin dia masih satu keluarga, tapi dia namanya adalah siamang, bukan siamang tapi siamang ya, jangan salah sebut. Selanjutnya ada komodo dragon atau hewan komodo ya, yang ada di Pulau Komodo. Tapi sekarang kalau kalian mau lihat hewan komodo, gak usah jauh-jauh pergi ke Pulau Komodo. Di Taman Mini Indonesia Indah itu juga sudah ada komodo, cuman tidak yang terlalu besar ya. Selanjutnya ada burung maleo. Nah, ada yang pernah baru dengar burung maleo? Bu, saya baru dengar ya Bu, ada burung namanya maleo. Nah, ini salah satu burung juga yang sudah langka karena banyak diburu. Selanjutnya ada binturong. Hewan apa tuh Bu, binturong? Nah, binturong itu adalah salah satu hewan darat ya, berkaki 4. Dia juga mamalia. Nah, kalian mau lihat binturong?
boleh kalian pergi lagi ke kebun binatang Ragunan. Di sana ada binturong. Emang bener Bu? Iya, karena Ibu sudah pernah lihat langsung. Nah, selanjutnya ada anoa. Anoa itu mirip seperti, kalau kalian lihat di sini mirip seperti kerbau, cuman dia tubuhnya lebih kecil daripada kerbau. Nah, itu juga termasuk contoh hewan yang sudah langka atau bisa dibilang sedikit punah, ya. Nah, di sini kita sudah mempelajari tentang macam-macam hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Selanjutnya di bawahnya situ ada tentang penggunaan must, have to, dan should. Nah, kalian bisa lihat di papan tulis. Boleh sambil dibuka buku catatannya. You can open your notebook and write by using your pencil. Di sini ada kata must. Nah, bedanya apa? Must itu artinya harus. Have to juga artinya harus. Terus bedanya gimana Bu? Cara bedainnya? Nah, cara bedainnya adalah dalam penggunaannya. Must digunakan dalam formal written. Jadi digunakan dalam bentuk tulisan normal. Biasanya dia bentuknya tertulis. Nah, sedangkan yang have to digunakan dalam formal statement. Jadi kalau misalnya must itu digunakan dalam bentuk tulisan, kalau have to biasanya sering digunakan dalam kita bentuk berbicara. Nah, selanjutnya must juga digunakan untuk negative statement. Jadi kalau must itu artinya harus, kalau misalnya tidak harus berarti jadi must not atau mustn't. Tapi sedangkan have to tidak boleh disingkat menjadi haven't to. Makanya untuk bentuk negatifnya, untuk kata harus kita menggunakannya mustn't atau must not, ya. Begitu juga have to digunakannya untuk positive statement. Jadi jangan kebalik, untuk bentuk positifnya kita menggunakan have to dan bentuk negatifnya kita menggunakan kata must, yang mana di sini artinya sama, yaitu artinya adalah harus. Nah, yang ketiga itu kata should. Should itu bisa diartikan harus atau juga bisa diartikan sebaiknya. Kalau dia diartikan menggunakan kata harus, tingkatnya di bawah kata must. Ya, biasanya should itu digunakan untuk statement giving advice, memberikan nasihat. Contohnya, kamu seharusnya makan makanan sehat. Bunyi kalimatnya, you should eat healthy food. Kamu seharusnya atau sebaiknya makan makanan sehat. Nah, berarti bunyi kalimat tersebut adalah berisi nasihat, ya, atau advice, ya. Jadi penggunaan should itu lebih ke giving advice. Nah, sampai sini kalian sudah bisa yang membedakan cara penggunaan must, have to, dan should. Oke, next, selanjutnya kalian bisa melihat contoh percakapannya yang ada di halaman 52 dan 53. Itu adalah contoh percakapan yang menggunakan tentang hewan dan tanaman yang sudah langka. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri di situ bunyi percakapannya gimana, ya kan? Nah, untuk selanjutnya di halaman 56 itu ada latihan. Nah, cukup diisi dengan menggunakan kata must atau must not, ya. Nah, yang mana must not itu tulisannya bisa disingkat menjadi mustn't. Nah, gampang banget kan? Coba ya kita lihat. Yang pertama itu ada gambar hutan kebakaran, ya. Jadi bunyinya, we must not burn the forest. Kita tidak boleh membakar hutan. Nah, selanjutnya number 2, kita jawab bersama-sama. We bla 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 use public transportation. Public transportation adalah transportasi umum, ya, seperti bis atau angkot. Nah, untuk mengurangi polusi, kira-kira ini diisinya must atau mustn't? Iya, betul. Number 2, the answer is must. We must use public transportation. And then number 3, di situ ada gambar gajah yang sedang disorot menggunakan senapan oleh pemburu. Nah, biasanya gajah itu diburu untuk diambil gadingnya, ya, atau tulang yang ada di
dekat hidungnya itu, dekat belalainya. Nah, itu namanya gading gajah. Nah, kira-kira kalau misalnya gajah diburu untuk diambil gadingnya itu bagus apa enggak sih? Nah, tentu tidak boleh. Berarti jawabannya adalah we mustn't hunt endangered animal. Kita tidak boleh memburu hewan yang berbahaya. Ya, selanjutnya number 4. We bla 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 recycle plastic bottle. Nah, recycle itu artinya adalah mendaur ulang. Nah, kira-kira plastik itu sebaiknya didaur ulang atau dibuang saja, dibiarkan berserakan? Iya, betul, karena plastik merupakan salah satu benda yang bisa di recycle. Selain plastik itu ada kardus, ya kan, yang bisa di recycle. Jadi number 4 jawabannya we must recycle plastic bottles. Oke, good. Next, number 5. We bla 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 use renewable energy. Oke. We must use renewable energy. Good. Number 6. We bla 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 reuse the paper we use. Kalau recycle itu tadi mendaur ulang, kalau reuse itu mengurangi. Jadi penggunaan kertas itu sebaiknya dikurangi atau tidak? Iya, betul, dikurangi. Karena kertas itu kita dapat dari pohon. Semakin banyak kertas yang kita gunakan atau semakin banyak kertas yang kita buang, itu tandanya semakin banyak pohon yang kita tebang. Betul banget. So number 6 is we must reduce the paper we use. Okay, good. Next, number 7. We bla 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 cut trees on the forest. Nah, berhubungan dengan tadi nih, kira-kira cut trees in the forest itu kegiatan yang bagus atau tidak ya? Memotong pohon di hutan, ya. Tentu saja itu kegiatan yang tidak bagus. Maka the answer is we mustn't atau we must not cut the trees on the forest. Next, number 8. We bla 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 use plastic straw. Ya, plastic straw itu adalah sedotan plastik. Nah, yang mana kalau kalian perhatikan, jika sekarang kalian membeli minuman di restoran, itu sekarang sudah banyak restoran yang sudah tidak menggunakan plastic straw lagi, ya, sudah tidak menggunakan sedotan plastik lagi, ya kan. Sekarang kita dianjurkan untuk menggunakan sedotan yang dari besi yang digunakan untuk pribadi, jadi bisa dicuci dan digunakan lagi karena itu lebih ramah lingkungan. So the answer for number 8 is we mustn't use plastic straw. Okay, good. Okay, the last number, nomor terakhir, number 9. We bla 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 use reusable water bottle. Nah, kita titik-titik menggunakan botol air yang bisa digunakan kembali. Ya, kira-kira itu bagus nggak untuk lingkungan kita? Ya, betul. Jadi jawabannya adalah must. We must use reusable water bottles. Ya, jadi menggunakan botol yang bisa digunakan kembali. Dalam arti bukan botol sekali pakai yang langsung dibuang. Oke, sampai sini kalian sudah bisa cara menggunakan perbedaan must, have to, dan should. Jadi jangan lupa must digunakan untuk kalimat negatif dan positif, sedangkan have to tidak bisa digunakan untuk kalimat negatif. Betul banget. Oke. Nah, sampai sini I will give you an assignment. You can do it at home by yourself. Oke, on page 57, number 1 until number 10, it is an assignment for you. Itu adalah tugas untuk kamu kerjakan di rumah. Oke, cara mengerjakannya gimana, Bu? Oke, lihat perintahnya. Arrange the word. Berarti kalian diminta untuk menyusun kata yang berantakan, disusun menjadi kalimat yang padu
atau kalimat yang sesuai. Start from number 1 until number 10. Okay, you can do it at home by yourself. Dan selanjutnya akan kita bahas di saat Zoom meeting. Oke, sampai sini I think enough. Ibu rasa sudah cukup. If you have any question, kalian bisa tanya nanti pada saat Zoom meeting, atau you can call me, atau kalian bisa menghubungi ibu di telepon. Oke, I think enough for our meeting today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.